Tempat ini bukan panti asuhan. Teriakan itu meledak, mengiringi tendangan yang menghamburkan dagangan gorengan seorang bocah ke lantai pualam yang dingin. Di hadapan tatapan jijik orang-orang kaya, Syahrul tidak menangis. Ia justru menanam sebuah sumpah mengerikan dalam hatinya. Ia tidak hanya ingin sukses. Ia ingin membeli tempat itu dan mengusir pemiliknya dengan cara yang jauh lebih kejam. Namun, untuk mencapai puncak kekuasaan dan membalas sakit hatinya, seberapa banyak hati nurani yang rela ia korbankan? Apakah kemenangan akan terasa manis jika dibangun di atas manipulasi licik dan air mata ibunya sendiri? Ini adalah kisah tentang noda di lantai pualam yang berubah menjadi obsesi mematikan, di mana seorang pemuda lugu bertransformasi menjadi monster dingin demi sebuah pembuktian diri yang tragis. Hujan malam itu bukan sekadar air yang turun dari langit, melainkan serangan fisik terhadap gubuk reot yang dihuni Syahrul dan ibunya, Nur Hayati. Suara tetesan air yang menghantam ember-ember penampung di lantai tanah yang becek terdengar, seperti detak jam kematian. Syahrul, remaja berusia 12 tahun dengan mata yang menyimpan kelaparan, bukan hanya akan makanan, tapi akan pengakuan, duduk meringkuk di meja kayu yang kakinya diganjal batu bata. Di hadapannya, sebuah buku gambar kusam menjadi satu-satunya jendela menuju dunia di mana ia tidak miskin. Ia sedang menarik garis aerodinamis pada sketsa motor sport merah. Bukan sekadar menggambar, ia sedang merekonstruksi realitas. Ibu, kalau gambar ini jadi nyata, atap kita tidak akan bocor lagi, gumam Syahrul, suaranya serak. Nur Hayati, yang sedang memeras kain pel untuk menyerap banjir yang masuk dari celah pintu, hanya tersenyum getir. Senyum itu adalah kebohongan yang ia berikan setiap hari agar anaknya tidak kehilangan kewarasan. Gambar yang bagus, nak. Suatu hari nanti, jawab ibunya, batuk kecil mengiringi kalimatnya. Batuk itu adalah tanda peringatan dini yang diabaikan mereka, karena tidak ada biaya untuk ke dokter. Keesokan harinya, realitas menampar Syahrul dengan brutal. Dengan pakaian terbaiknya, kaos oblong yang kerahnya sudah melar dan celana pendek yang warnanya pudar, ia memberanikan diri masuk ke sebuah dealer motor kaca di pusat kota. Tempat itu berbau wangi lavender dan uang baru, kontras dengan bau lembab dan jamur yang menempel di kulit Syahrul. Ia berdiri di depan sebuah motor sport merah, menyentuh badi motor itu dengan ujung jari yang gemetar. Dingin. Sempurna. Hei, tangan kotor jangan pegang-pegang. Suara itu meledak seperti petir. Herman, pemilik dealer, melangkah mendekat. Pria itu menatap Syahrul bukan seperti melihat manusia, tapi seperti melihat kotoran anjing yang terbawa masuk ke lantai pualamnya. Pelanggan lain, orang-orang dengan jam tangan berkilau, menoleh dan menutup hidung mereka secara demonstratif. Saya cuma lihat, Pak. Saya suka desainnya. Cicit Syahrul, mencoba mempertahankan sedikit martabat. Herman tertawa, sebuah suara basah yang menjijikkan. Suka? Beli bensin 1 liter saja kamu harus ngemis. Mau mimpi punya motor ini? Tempat ini bukan panti asuhan. Keluar. Kamu bikin kotor pemandangan. Herman tidak hanya mengusirnya. Ia menendang pelan kantong plastik berisi gorengan sisa yang diletakkan Syahrul di lantai, membuat isinya berhamburan. Syahrul memunguti gorengan itu satu persatu di bawah tatapan jijik orang-orang kaya. Di momen itulah, sesuatu dalam diri Syahrul patah. Namun, patahan itu tidak membuatnya hancur. Itu membentuk sebuah ujung yang tajam. Ia tidak menangis. Ia menatap Herman, merekam wajah berlemak itu ke dalam memori permanennya. Saat ia berjalan keluar, pintu kaca otomatis menutup di belakangnya, memisahkan dunia dingin ber-AC itu dengan panas terik jalanan. Syahrul tidak berdoa pada Tuhan untuk kekayaan. Ia bersumpah pada dirinya sendiri. Aku tidak akan sekadar membelinya. Aku akan memiliki tempat di mana kau berdiri, dan aku akan membuatmu melihatnya dari bawah. Pintu neraka ambisinya baru saja terbuka. 5 tahun berlalu. Syahrul bukan lagi anak kecil. Ia adalah mesin yang terbuat dari daging dan tulang. Ia bekerja di bengkel Pak Yanto, sebuah tempat di mana oli bekas dan keringat bercampur menjadi satu. Namun, Syahrul tidak seperti mekanik lain yang bekerja hanya untuk upah harian. Ia bekerja untuk mencuri ilmu. Setiap malam, saat yang lain tidur atau mabuk murah, Syahrul membongkar mesin rongsokan, mempelajari setiap baut, setiap sirkuit kelistrikan. Tangannya penuh luka gores yang tidak pernah sembuh benar,
kukunya hitam permanen. Ia menyadari satu hal krusial, menjadi mekanik handal hanya akan membuatnya menjadi buruh seumur hidup. Ia harus menjadi penguasa sistem. Rahasia kecil Syahrul mulai terbentuk di sini. Ia mulai mengumpulkan part bekas yang masih layak pakai dari motor-motor kecelakaan parah, motor-motor yang berdarah, membersihkannya, dan menjualnya kembali sebagai barang refurbished tanpa memberitahu pembeli sejarah kelam benda itu. Itu adalah dosa pertamanya demi modal awal. Moralitas adalah kemewahan yang belum mampu ia beli. Suatu sore, sebuah sedan hitam mewah mogok di depan bengkel. Itu Wijaya, seorang pebisnis properti dan investor agresif. Mekanik lain ragu mendekat karena takut salah menangani mobil Eropa itu. Syahrul maju tanpa ragu. Ia tahu persis siapa Wijaya. Ia sudah membaca profil orang-orang kaya di kota itu dari koran bekas yang ia kumpulkan. Ini bukan kebetulan, Syahrul telah memanipulasi situasi, menyebarkan paku di jalan radius 1 kilometer yang memaksa mobil itu berhenti tepat di area ini. Sebuah tindakan kriminal kecil yang akan mengubah takdirnya. Sistem pendinginnya bocor. Pak, tapi saya bisa akali sementara sampai Bapak sampai ke bengkel resmi, kata Syahrul tenang. Tangannya cekatan bergerak di balik kap mesin yang panas. Wijaya menatap pemuda itu dengan ketertarikan yang jarang ia tunjukkan. Ia tidak melihat seorang pelayan. Ia melihat kelaparan yang sama seperti yang ia miliki 30 tahun lalu. Kamu tahu apa yang kamu lakukan, nak? Tanya Wijaya dingin. Saya tahu mesin, dan saya tahu Bapak tidak punya waktu untuk menunggu derek. Jawab Syahrul tanpa menatap mata Wijaya, fokus pada pekerjaannya. Dalam 20 menit, mobil itu menyala. Wijaya mengeluarkan dompet tebalnya, tapi Syahrul menahan tangan pria tua itu. Simpan uang Bapak. Saya butuh 5 menit waktu Bapak untuk mendengar proposal bisnis, bukan tip, kata Syahrul. Itu adalah pertaruhan gila. Wijaya bisa saja tertawa dan pergi. Tapi keberanian, atau mungkin ketidaksopanan yang terukur itu, membuat Wijaya tersenyum tipis. Masuk ke mobil. Kamu punya waktu tepat 5 menit sebelum saya berubah pikiran dan melemparmu keluar. Di dalam mobil yang dingin itu, Syahrul tidak menjual skill mekaniknya. Ia menjual sebuah visi tentang monopoli pasar motor bekas dan modifikasi, sebuah rencana untuk menghancurkan pemain lama yang lamban, termasuk dealer Herman. Syahrul telah mendapatkan tiket masuknya ke arena gladiator. Namun ia belum menyadari bahwa harga tiket itu adalah jiwanya. Syahrul Motors berdiri 6 bulan kemudian. Bukan lagi bengkel kotor, tapi sebuah workshop semi-modern. Dengan bimbingan Wijaya, Syahrul belajar bahwa bisnis bukan soal kejujuran, tapi soal persepsi. Mereka membeli motor rongsokan, memolesnya hingga berkilau, dan menjualnya dengan narasi, klasik, atau retro, dengan harga 3 kali lipat. Syahrul berubah. Wajahnya semakin keras, senyumnya jarang terlihat. Ia menjadi perfeksionis yang menakutkan bagi karyawannya. Jika ada satu goresan kecil pada ket motor, ia akan melempar kaleng ket itu ke dinding dan menyuruh pekerjanya mengulang dari awal tanpa bayaran lembur. Kualitas adalah satu-satunya alasan orang miskin seperti kita boleh masuk ke ruangan mereka, bentak Syahrul pada karyawannya suatu hari. Itu adalah kalimat yang ia adopsi dari Wijaya. Sementara itu, Nurhayati semakin layu. Batuknya kini disertai darah. Ia jarang melihat putranya. Syahrul selalu beralasan ia sibuk, membangun masa depan mereka. Padahal sesungguhnya, ia sedang membangun monumen egonya sendiri. Puncaknya terjadi pada malam peluncuran lini motor custom pertama mereka, yang akan dihadiri banyak kolektor kaya. Di saat yang sama, tetangga menelepon bahwa Nurhayati pingsan dan harus dibawa ke UGD. Syahrul memegang ponselnya di ruang ganti, tangannya gemetar. Di luar, Wijaya dan para investor sudah menunggu pidatonya. Ibumu atau mimpimu, Syahrul, bisik suara di kepalanya. Kalau kau pergi sekarang, investor akan menganggapmu tidak profesional. Kesempatan ini tidak datang 2 kali. Dengan air mata yang tertahan di pelupuk mata yang kering, Syahrul mematikan ponselnya. Ia merapikan kemejanya, menarik napas panjang, dan melangkah keluar menuju panggung. Meninggalkan ibunya berjuang sendirian di bangsal rumah sakit kelas 3. Ia memberikan pidato yang memukau tentang dedikasi dan pengorbanan, sementara hatinya perlahan membeku. Malam itu, Syahrul Motors mendapatkan suntikan dana besar,
dan Syahrul kehilangan sisa kemanusiaannya yang terakhir. Ketika ia akhirnya datang ke rumah sakit pada pukul 3 pagi, ibunya sudah siuman namun lemah. Nurhayati menatap putranya, bukan dengan marah, tapi dengan tatapan asing. Ia tidak lagi mengenali anak laki-laki yang dulu menggambar motor di buku kusam. Di depannya kini berdiri seorang pengusaha muda yang berbau parfum mahal, bukan lagi bau keringat yang jujur. "Kamu sukses, nak?" tanya ibunya lirih. "Iya, Bu. Kita akan kaya," jawab Syahrul datar. "Tapi ibu kehilangan anak ibu," bisik Nurhayati, membalikan badan membelakangi Syahrul. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada penghinaan Herman 10 tahun lalu, namun Syahrul sudah melangkah terlalu jauh untuk berbalik arah. 5 tahun berikutnya adalah era pembantaian bisnis. Syahrul tidak hanya menunggu dealer Herman bangkrut, ia mempercepat prosesnya. Rahasia besar terungkap. Syahrul menggunakan jaringan intelijen pasar untuk mengetahui supplier Herman, lalu menawarkan harga yang lebih tinggi untuk memutus rantai pasokannya. Ia juga membayar influencer lokal secara diam-diam untuk mereview buruk pelayanan di dealer Herman dan memuji Syahrul Motors. Ini adalah perang asimetris. Syahrul menghancurkan reputasi Herman perlahan, seperti rayap memakan tiang kayu. Herman, yang sombong dan tidak mau beradaptasi dengan era digital, perlahan hancur. Utang menumpuk. Ban mulai menyita asetnya. Suatu siang yang cerah, sekretaris Syahrul memberitahu ada tamu yang memaksa bertemu. Herman. Pria itu masuk ke ruangan Syahrul yang berpendingin udara sentral. Herman tampak jauh lebih tua, jasnya kusut, dan wajahnya dipenuhi keringat dingin kecemasan. Ia tidak mengenali Syahrul, pria muda tampan dan berwibawa di balik meja mahoni besar itu, sebagai bocah ingusan yang pernah ia usir. "Pak Syahrul, terima kasih sudah menerima saya." Herman memulai dengan suara gemetar, meremas topi di tangannya. "Saya dengar Bapak sedang mencari mitra untuk ekspansi. Dealer saya, lokasinya strategis." Syahrul memutar kursi kerjanya perlahan, menatap Herman dengan ketenangan seekor ular piton. Ia tidak menawarkan duduk. "Saya tahu dealer Bapak," kata Syahrul, suaranya halus namun tajam. "Saya pernah ke sana. Sekitar 15 tahun yang lalu." Herman mengerutkan kening, mencoba mengingat. "Oh ya? Maaf, saya punya banyak pelanggan." "Saya bukan pelanggan. Saya anak miskin yang Bapak usir karena mengotori lantai Bapak," lanjut Syahrul, membiarkan kalimat itu menggantung di udara. Wajah Herman memucat drastis. Matanya membelalak, menyadari horor situasi ini. Pria di hadapannya bukan malaikat penolong, ia adalah hantu dari masa lalu yang datang menagih hutang sakit hati. Kamu. "Dunia berputar, Pak Herman. Tapi saya yang memutarnya," ujar Syahrul berdiri, berjalan perlahan mengelilingi Herman. "Bapak datang untuk minta tolong? Setelah Bapak bilang harga diri saya lebih murah dari bensin 1 liter. Herman jatuh berlutut. "Ini bukan lagi soal bisnis. Ini soal kelangsungan hidup. Tolong saya, nak." "Pak Syahrul, saya punya anak istri. Rumah saya mau disita. Saya bangkrut." Syahrul menatap puncak kepala Herman yang botak. Ada kepuasan sadis yang menjalari nadinya, sebuah ekstasi kekuasaan yang memabukkan. Inilah momen yang ia impikan setiap malam selama 15 tahun. "Saya akan beli dealer Bapak," kata Syahrul akhirnya. Herman mendongak dengan harapan. "Tapi saya akan membelinya seharga nilai aset likuidasi. Jauh di bawah harga pasar. Dan Bapak harus keluar dari sana hari ini juga, tanpa membawa apapun selain baju yang menempel di badan." Itu adalah penawaran yang kejam, mencekik, dan legal. Herman tidak punya pilihan. Ia mengangguk lemah, air mata kehinaan menetes di pipinya yang berlemak. Syahrul tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi seringai kemenangan predator. Plang nama, Herman Motor, diturunkan dan diganti dengan neon box raksasa bertuliskan, Syahrul Luxury Auto. Prosesi itu disaksikan oleh puluhan karyawan baru dan media lokal. Syahrul berdiri di depan gedung kaca itu, mengenakan setelan jas buatan Italia yang harganya bisa membeli gubuk masa kecilnya. Ia telah menang. Ia telah menaklukkan raksasa itu. Namun, saat ia melangkah masuk ke dalam dealer, ia tidak merasakan euforia meledak-ledak yang ia bayangkan dulu.
Ia hanya merasakan sepi. Lantai pualam itu kini miliknya. Tidak ada lagi yang akan mengusirnya. Tapi bayangan anak kecil lusuh dengan kantong plastik gorengan itu seolah masih berdiri di pojok ruangan, menatap Syahrul dewasa dengan tatapan menuduh. "Apakah kau bahagia sekarang?" tanya bayangan itu. Sore harinya, Syahrul mengadakan acara syukuran. Ia mengundang anak-anak yatim piatu, memberi mereka beasiswa, dan memberikan pidato inspiratif. "Jangan biarkan siapapun meremehkan mimpi kalian," ucap Syahrul di depan mikrofon. "Ubah hinaan menjadi bahan bakar." Tepuk tangan membahana. Orang-orang memujanya sebagai pahlawan, dermawan, sosok inspiratif. Mereka tidak tahu tentang paku yang ia sebar, tentang manipulasi harga, tentang manipulasi pasar, tentang ibunya yang ia tinggalkan di rumah sakit demi rapat direksi. Mereka hanya melihat hasil akhir yang berkilau. Di barisan belakang, Wijaya mengangguk setuju, mengangkat gelas champagne-nya. Ia telah menciptakan monster yang sempurna. Setelah keramaian usai, Syahrul pulang ke rumah besarnya. Di teras belakang, Nurhayati duduk di kursi roda, menatap langit senja. Kondisinya sudah stabil, namun ia tidak pernah benar-benar pulih. Rumah mewah itu terasa terlalu besar dan hampa untuk mereka berdua. Syahrul berlutut di samping ibunya, meletakkan kepalanya di pangkuan wanita tua itu. "Aku sudah membalas semuanya, Bu. Orang yang menghina kita sudah hancur. Kita menang," bisik Syahrul. Nurhayati mengelus rambut putranya dengan tangan yang gemetar. "Kamu menang melawan dia, Syahrul. Tapi apakah kamu menang melawan dirimu sendiri?" Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Syahrul terdiam. Ia memiliki segalanya, uang, kekuasaan, reputasi. Tapi ia sadar, dalam perjalanannya membuktikan bahwa ia bukan sampah, ia telah membuang bagian dirinya yang paling murni, kepolosannya. "Balas dendam yang elegan," gumam Syahrul pada dirinya sendiri saat melihat pantulan wajahnya di kaca jendela. Wajah itu tampan, kaya, dan sukses. Namun matanya dingin, sekeras mesin yang ia bangun. Ia telah menjadi raja, tetapi kerajaannya dibangun di atas abu hati nuraninya sendiri. Dan itulah harga mutlak sebuah ambisi di dunia yang kejam ini. Roda kehidupan memang berputar, dan Syahrul kini berada di atas. Namun ia tahu, di puncak sana, udaranya tipis dan sangat dingin. Syahrul akhirnya berdiri sebagai pemenang mutlak di atas reruntuhan bisnis musuhnya. Namun kemenangan itu menyisakan ruang hampa yang dingin saat ia menyadari bahwa ambisinya telah membunuh kepolosan masa lalunya. Kisah ini menjadi pengingat keras bagi kita semua bahwa balas dendam, secerdas dan seelegan apapun caranya, seringkali menuntut bayaran yang sangat mahal, hilangnya nurani dan kedamaian hati. Perlu diingat bahwa cerita ini adalah karya fiksi yang disusun serealistis mungkin, agar kita dapat mengambil pelajaran tentang bahaya memelihara dendam. Terima kasih yang tulus saya ucapkan kepada Anda yang telah setia menyimak transformasi gelap Syahrul hingga detik terakhir.